bicara, tapi semi Indomie telur lah. Dia bisa bergaul dengan ibu di lapangan terkait tentang program-program jaksa masuk desanya. Tapi Bapak harus aktif, jangan lihat kami lari atau melihat kami ngumpet di kedai kopi. Tapi harus terbuka, kalau nggak bertemu. Mereka bisa ke daerah Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa minta bantuan mereka untuk sosialisasi di desa. Nggak usah masalah desa, masalah-masalah kehidupan masyarakat terkait tentang pelanggaran lalu lintas, misalnya, itu terkait apa, itu dia. Nanti mereka datang gitu. Kalau nggak diundang nggak datang, mereka harus pakai surat. Nah, dana desa pun bisa apapun kisah bisa dipakai untuk menambah pengetahuan. Kedua, untuk membuka hubungan koordinasi antara kita dengan ADES. Itu satu. Ada juga program yang jaksa masuk desanya itu yang menarik. Di kami ada juga. Itu lagi saya coba kembangkan. Mungkin nanti kalau di sini itu saya coba ciptakan pertemuan dengan KADES per kecamatan, karena sedikit di sini. Ada berapa desa? Sebutan terlalu besar 10 setiap kecamatan. Jadi bisa ketemu sama Pak KADES di seluruh Aceh. Satu. Kemudian yang kedua, ada yang namanya Perdata dan Tata Usaha Negara. Tapi Bapak harus aktif juga, karena dia datang dengan surat permintaan atau permohonan. Mereka akan mendampingi Bapak Ibu itu, mendampingi misalnya ada kegiatan, ada sosialisasi pun bisa, kegiatan apapun juga. Mereka tidak mengganggu prosesnya. Bapak cuma nanya aja nanti, Pak aturan baik untuk ini apa, dia akan memberikan, tapi dia tidak ikut pada proses di pendampingan hukum. Jadi seperti pembisik satu di situ. Saya tugas dia sebagai pembisik. Misalnya ibu nggak ngerti tentang, bapak nggak ngerti tentang aturan main hukumnya, terkait tentang apa yang ingin bapak lakukan, terus nanti mereka akan jawab pendapat hukumnya, legal opinion namanya kalau bahasa kampungnya. Dia akan memberikan jawaban dasar atau standar hukum. Kemudian kalau bapak punya tanah di sana, kemudian diserobot orang atau punya tanah, kemudian terjadi konflik atau cekcok dengan orang yang merasa bahwa itu tanah mereka, karena itu tanah desa. Kira tuh, nanti dia akan bantu bapak untuk bersidang. Saya meyakini bapak ibu nggak minta bersidang. Kalau kami baru lahir, baru bangun tidur, udah ada berkas. Jadi jadwal sidang, kayak saya udah 1000 kali sidang. Jadi sidang itu bagian dari hari-hari, sama kayak bapak ibu ngurusin masyarakat, bagian dari hari-hari. Jadi punya kebiasaan sendiri, sama kayak dokter. Melihat tampang kita aja sudah tahu deh kita sakit apa. Kali-kali untung ada duit, tapi dia nggak tahu. Tapi kalau wajah dia bisa tahu sakit apa, sakit apa. Seperti itulah kami. Nah, tanah, gugatan, datang kami. Itu tak berbayar, gratis, sah. Mungkin saya ini kategori anak-anak, mungkin sebaiknya anak bapak ibu semua. Nama saya adalah Farhan Fajar, SSTP MPI. Saat ini saya dipercayakan menjadi Bapak Ekonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Sekretariat Anggota Umum. Umur saya saat ini baru 39 tahun. Alhamdulillah masih diberikan kepada Allah, lahir sampai dengan 39 tahun. Saya riwayat jabatan sudah ada 4 jabatan saya isi. Kebetulan saya isi memang terkait dengan kekhususan Aceh. Kemudian riwayat organisasi juga saya ada beberapa jabatan dalam organisasi yang saat ini masih saya jabat. Selanjutnya juga pendidikan saya terakhir strata 2 di UGM dan di UGM. Selanjutnya untuk riwayat iklan saya juga sudah mengerti beberapa iklan baik internasional, lokal maupun di internasional. Dan saya juga sudah
seperti beberapa short course di Oke, mungkin sedikit untuk mengenali saya. Saya tidak perlu mukadimah Bang Buddha dalam masalah retensi. Yang ingin kami tanyakan, kebetulan kemarin kami waktu ada BIMTEK ke Jakarta pernah bertemu dengan senator Aceh yaitu Fakrul Razi yang dari DPD, karena selama ini di Aceh ada otonomi khusus. Kalau Bapak bulan di Kabak otonomi daerah. Ya. Otonomi khusus yang ada di Jakarta ke Aceh itu 100% dikelola kalau dulu oleh DPRA. Yang kemarin mungkin ada perebutan antara DPRA dengan DPRK kabupaten kota masalah persentase. Makanya waktu itu kami ada usulkan forum GESI melalui abdesi, kalau bisa otonomi khusus dari 100% minimal 10% dikelola oleh kepala desa, mana langsung dari otonomi khusus ke Pemda tingkat 1 diberilah kepada wewenang kepada GESI minimal 10% dari otonomi. Mungkin karena kalau Aceh Utara, kalau Aceh lain, lalu mungkin sama. Untuk Aceh, untuk otonomi sekarang kami selain terima dari APBN cuma yang ada dari bagi hasil pajak cuma 1 tahun paling lebih kurang 5 juta dari kabupaten. Kalau selebihnya dari provinsi mungkin untuk beberapa tahun ini enggak, desa tidak terima dana tambahan. Sekian dan terima kasih. M. Jafar kan? Memang nama M. Jafar itu banyak pejabat di provinsi Pak. Mantan asisten 1 dan mantan ketua tim M. Jafar. Orang Aceh Utara juga Pak. Ya. Jadi Pak, terkait dengan dana Pak ya. Dana OSOS itu kan kalau kita lihat filosofisnya lahir karena pertama masa konflik, ketimpangan pembangunan yang jauh sekali ya. Kita kalau seandainya berita disebutkan Aceh itu daerah termiskin di Sumatera. Tapi yang sering kami persoalkan adalah metode pengambilan data. Kenapa dikatakan? Ingat Pak, Aceh masa konflik sampai 2004 itu Pak, terlalu panjang kita berada dalam kondisi konflik yang berkepanjangan. Dampaknya apa? Kemampuan fiskal kita tidak ada Pak. Kita tidak ada BNI Pak saat itu. Toh kita tunggu duit dikirim dari pusat. Karena kenapa? Kalau masa perang, bagaimana kemudian investor mau datang dengan kondisi perang yang sedang terjadi? Tak mungkin. Kemudian kedua, seperti Bapak sampaikan bagi hasil tadi. Kenapa? Pengutipan, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak itu sendiri rendah Pak. Contoh paling gampang, ada aula desa Pak. Itu kan bisa menjadi satu sumber PAD Pak. Sepakat lah ditetapkan ada SAM sama sekali penggunaan 500.000 bisa. Tapi begitu datang orang kampung, alah nyamkan bayi, nah itu aja bayar. Padahal ingatlah, uang itu kan dikelola oleh kampung untuk orang kampung. Nah, kembali ke seperti tadi disampaikan, dana otsus kita Pak tinggal ini 2024 4 tahun lagi Pak. Yang dulunya kita terima 2% dari total pagu DAU nasional sekitar 8T setiap tahun, sekarang tinggal 4T. Sudah mulai nampak inflasi besar. Lagi Aceh Utara yang lama terlilit masalah 220 miliar didepositukan keluar Aceh Utara. Itu berdampak besar Pak. Waktu masa Pak Azwardi, kemudian sebelumnya Cik Ma 2 periode kan setengah mati beliau mencoba untuk menyelesaikan. Menarik uang saja setengah mati beliau untuk bisa ngambil kembali uang itu balik ke Aceh Utara yang harus dibayarkan oleh Bank Mandiri Jakarta. Bagaimana kemudian dengan konsep untuk membagi langsung ke desa? Nah, ini Pak persoalan. Kita bagaimanapun menyampaikan persepsi kan ada mekanisme musrembang. Kalau kita ngomong aturan Pak, saya nggak akan ngomong kebijaksanaan Pak ya, karena ada kebijakan, ada kebijaksanaan. Kebijakan itu selalu on the rule Pak, selalu dalam aturan. Kita kan diberikan kesempatan untuk musrembang. Kita terlalu banyak pemalakan di Simpang. Kita punya sumber daya Pak. Dulu Aceh Utara itu kan paling kaya Pak. Arun itu luar biasa Pak. Di mana Aceh belum tahu namanya Honda CB,
Di sana udah 2 kali jual, Pak. Ayo, Pak. Iya, emang Aceh di Aceh Utara itu $20, termasuk sekarang gas terbesar juga di Aceh Utara. Tetapi coba kita lihat sekarang itu yang demo-demo gara-gara Agung itu kan yang keturunan Kelapan, Pak. Oh ya, kayak dulu ya. Apa daerah apa namanya, Pak? 60 berapa? Lancang, Pulau Lancang. Benar. Kebetulan abang sepupu saya yang di BMN yang cerita. Beberapa itu garis keturunan Kelapan yang rasa sampai ke 6, 7, sisa sedikit 8 di anak tuli. Betul, Pak. Maksudnya ingin saya sampaikan kita belum merata. Emang betul saya setuju, Pak. Belum merata. Pembangunan kita belum merata semuanya. Sejelek-jelek kita, Pak. Memang betul, Pak. Segasin-gasin, semiskin-miskin orang Aceh. 2 mayam tuh ada di tengah, Pak. Orang Jawa, Pak. Karena saya besar juga, saya S1 S2 saya di Jawa, Pak. Semiskin-miskin sempak aja nggak ada, Pak. Maaf, nih saya ngomong kasar. Itu tingkat miskinnya orang di Pulau Jawa di Tapi sekarang kalau Bapak bilang kita, betul memang keadaan seperti itu. Karena kenapa? Kesadaran kita, contoh Pak, orang Bapak kan selalu menyampaikan PBB, Pak. PBB ke tiap rumah. Karena dengan memaksimalkan peran pajak pemungutan juga berdampak kepada pemberi, pengedar. Maksudnya apa? Petugas. Edar itu kan dapat rezeki, Pak. Kemudian bagi hasil ke tingkat kampung dan tingkat kecamatan, tingkat kabupaten juga makin besar. Tapi begitu kita sampaikan, duit keluar lagi. Itu pasti pecah pertama. Kedua, Bapak mau meningkatkan PAD dalam hal penyewaan. Saya nggak usah ngomong besar kali, Pak. Mau jelangin, Pak. Karena saya kan masyarakat juga, Pak. Saya warga kampung, Pak. Mau sewa aula. Kalau saya sewa aula, mau bikin acara lah, Pak. Kita sewa terata kampung, sewa bersih kampung, sewa 200, yang dibayar cuma 100. 100 lagi begitu pertanggungjawaban kecil. Ini 100 lagi pakai cik mana nih? Kok nggak ada lagi nih? Ribut lagi. Itu, Pak. Jadi kalau kita ngomong keluar, kalau usah ngomong keluar, Pak. Aceh nih, Pak. Kita perbaiki diri sendiri, Pak. Saya, Pak, kalau ngomong di Pulau Jawa, Pak, kalau kamu kuliah saya waktu S1 S2, kalau di ngomong Aceh saya ribut. Kalau ngomongin Aceh, kita, Pak, Aceh saja, Pak, kita serapan untuk PAD itu masih dari pengeluaran kita 11T, Pak. Di sini yang perlu kami pertanyakan menyangkut dengan pakaian dinas kepala desa atau seorang kepala desa atau seorang BPD. Karena kita tahu kalau di seorang kepala desa mungkin ada juga aturan. Karena kalau kita lihat sekarang kepala desa dengan camat saja sudah sama. Tidak dapat lagi kita bedakan mana yang camat, mana yang kepala desa, karena kalau kita lihat dengan baju. Maka untuk ini mungkin ada semacam pengaturan baik itu di tingkat dari provinsi ataupun dituangkan nantinya ke kabupaten kota masing-masing. Misalnya kalau untuk kepala desa bisa menggunakan baju ini sampai dengan tarafnya ini. Supaya berarti kita tahu itu kepala desa kan. Ini saja baru kita tahu bahwa dia kepala desa. Kalau kami di Singulu ada di topi topi kepala desa, berarti itu kepala desa. Kalau seandainya tidak ada topi, mungkin kita tahu dia itu adalah camat atau seorang kasih dan PNS. Itu satu. Tapi terkait dengan penggunaan pakaian uniform, yang saya tahu sesuai Permendagri itu memang untuk pakaian sama, warna pakaian sama. Untuk PNS itu sama, mulai dari ada pakaian kaki pakaian putih hitam, batik, khusus Aceh ada kuku, Nah, membedakannya adalah di tanda jabatan, mangkok, dek. Nah, seringkali saya ingat waktu masa-masa bereh Pak Takwa, saya kebetulan penjab semua, Pak. Kita kumpulkan kabupaten sama Pak Takwa. Kumpul semua tuh kecil semelulu. Saya penjabnya di semua, Pak. Saya di semua, Pak. Kalau angkatan saya tuh Pak Andri Cassandra. Camat sekarang. Ya, dia camat sekarang. Satu lagi Nofrizal sudah pindah ke Kementerian Desa. Itu satu angkatan saya. Jadi yang ingin saya sampaikan sebenarnya untuk pakaian itu sama, Pak. Warna sama, Pak. Cuma memang di pasar warna beda, beda merek, beda warna. Coklatnya itu beda. Tapi membedakannya adalah mangkok, Pak.
mangkok lurah, mangkok camat, bupati, gubernur itu beda-beda Pak. Seperti contoh mangkok gubernur, ukurannya lebih besar, warnanya gold semua Pak, emas. Berjenjang turun ke bawah itu mulai turun Pak, perunggu, kemudian perak, sampai dengan bapak hitam. Iya penasnya. Dia Pak itu sendiri kan ada malah. Jadi di kawan-kawan Nah habis. belakang lagi Pak. Ini Nggak usah ke kampung peraturan. Lebih dikenal. Ya. Camat nanti yang akan Desa. ahlinya Ya. ya. Sebut kalau yang Yang ya, bagusnya kan. sampai basah